Oke guys, kembali lagi bersama gua di Chess Enthusiast ya. Dan kita bahas permainan gua yang berikut ini ya. Di sini gua main sebagai item. Ya, putih mengeluarkan 4 ya. Lalu gua mengeluarkan 6 ya. Pembukaan Prancis ya. Jadi yang pembukaan yang relatif bisa kita gunakan ya melawan putih ya. Jadi cukup kita bisa kuasai French defense, itu kita bisa pakai untuk segala keadaan ya sebagai item. Oke, lalu kuda F3 dijalankan dan ini ciri khas French defense ya, D5 ya. Ternyata dimakan dan gue makan lagi pakai menteri. Kenapa? Karena biar si ini nih guys, si pion ini biar nggak terpisah gitu guys ya. Lalu dia menjalankan pion D3. Nah ini masih ciri khasnya French defense ya, ngeluarin kuda F6. Oke, lalu putih mengeluarkan H3. Lalu gua mengeluarin kuda C6. Nah kenapa ngeluarin kuda C6? Ini adalah prinsip dari disactive piece ya. Jadi kita keluarkan perwira-perwira ya yang kurang aktif ya, kita keluarkan. Oke, lalu putih menjalankan A3 dan gue menjalankan A5. Kenapa A5? Ya ini kita jalankan pion ya. Dan ini kenapa 2? Jadi kita sebisa mungkin maximum activity ya. Jadi maximum activity dari pion adalah 2 ya. Makanya 2 gitu. Jadi kita jangan pelit-pelit ya, jangan satu-satu. Kok bisa 2 gitu ya. Kecuali keadaannya nggak bagus ya. Oke. Lalu kuda C3 dijalankan ya. Mengancam menteri, dan gue lebih prefer balik ya. Sebenarnya kembali gerakan mundur ini tidak disarankan ya, tapi khusus untuk menteri gue biasanya suka balik lagi ya, karena terlalu dini untuk keluar di awal sebenarnya ya. Oke. Lalu gajah itu dikeluarkan ya, dan gue baru menjalankan pion B6. Nah seperti ini ya. Biasanya 2 nih. Kenapa nggak 2? Karena di sini ada dijaga oleh kuda guys. Jadi kalau kesini pion gue dimakan, makanya gue cuma 1 ya gitu. Lalu dia rokade ya, putih rokade, dan lalu gue mikir lagi apa nih yang bisa gue jalanin ya. Kuda nggak mungkin, kalau kesini dimakan. Nah kita cari yang belum bergerak, itu adalah gajah ya. Makanya gue jalanin gajah ke B7 ya. Oke. Lalu putih jalanin G5 mengancam kuda, dan gue jalanin H6 ya. Kita ancam balik si gajah ya. Oke. Jadi kita banyak-banyakan mengancam gitu guys, intinya ya. Dia menghindar, dan gue jalanin kali ini ya, gue jalanin gajah E7 ya, E7. Jadi ini selain persiapan rokade juga kita bisa nanti mindahin si kuda ya, karena biar nggak kenapin nih si menteri ya. Oke. Lalu pion D4 dijalankan, dan nah di sini gue jalanin kuda ya, kuda ke D5. Jadi di sini rencananya gue kan bisa D5 ini mengancam kuda, sekaligus ini mengancam ini juga guys ya. Gajah juga mengancam. Ternyata dimakan, gue makan pakai pion, dan gajah gue dimakan, dan gue makan lagi dengan menteri ya.
Kenapa nggak gua makan pakai kuda ya? Karena kalau kuda makan itu gerakannya itu mundur ya, dan gerakan mundur itu sebenarnya secara teorinya kita kurangi ya sebisa mungkin. Walaupun di sini katanya ada blunder kecil, it's okay. Ini it's okay ya. Lalu apa nih? Gajah B5 ya mengancam kuda. Di sini gua rokade. Kenapa? Karena di sini gua takut kenapin guys. Karena kalau misalnya ini nih apa benteng ke sini, udah gua kenapin nih, si menteri gua kena ya. Makanya gua rokade. Dia jalanin set 3. Gua jalanin benteng E8 ya. Dia jalanin benteng E1, gue jalanin menteri D6 ya. Ternyata benteng makan ya, gue makan lagi dengan benteng. Lalu dia menjalankan menteri D3, lalu gue jalanin benteng E4. Kenapa benteng E4? Karena ini adalah prinsip dari maximum activity ya guys. Jadi setelah gue lihat ya, yang paling mungkin gue jalanin adalah benteng ini ya, dan benteng ini paling maksimum adalah kesini guys ya, paling maksimum ke sini, karena kalau ke sini mati, di sini masih aman ya. Oke. Lalu benteng gue diancam oleh kuda, makanya gue pindahin ya ke tempat aman ya, di sini. Ternyata dia menjalankan menteri E3 dan gue kesini ya. Walaupun katanya ini blunder ya, katanya blunder karena sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Kenapa ya blunder ya? Kita lihat sini. Oh, kenapa blunder? Oke. Lalu dijalanin apa? F1, benteng F1. Oke. Nah, gue jalanin kuda A7 ya. Kenapa? Ini mengancam si gajah ya guys. Kenapa blunder dia ya? Kadang-kadang sih gitu guys kalau komputer ya. Oke, kita jangan hiraukan ya. Yang penting ini ya mengancam si gajah gitu guys. Oke. Makanya dimundurin ya, si gajah mundur. Lalu gue jalankan C5 ya, lihat ya. Ya kan? Kenapa 2 ya? Karena maksimum activity ya. Prinsip maksimum activity 2 gitu. Oke. Ternyata menteri maju ya ke E8 skak, gue pindah, raja pindah, skak lagi dengan gajah, lalu dihalangi dengan pion ya ke G6. Menteri pindah ke E3, gue nggak tahu kenapa dia ke situ, dan gue makan ya, makan pion C ke D4, dimakan lagi, dan gue makan pion lagi dengan benteng ya. Lalu kuda dijalankan mengancam benteng, dan gue pindahkan benteng lagi ya ke F4 ya biar aman. Lalu kuda dipindahkan ke E5, dan gue tidak melihat suatu ancaman ya. Lalu maka gue jalanin lagi si pion E4 ya, mengancam menteri. Menteri pindah ke G3. Oke. Nah, di sini mestinya gue makan si kuda nih guys. Cuma ini gue nggak ngeliat ya si kuda ini. Jadi gue malah pindah ke sini karena gue ngeliat ada ancaman skak guys. Skak. Jadi gue halangi dengan
menteri. Menteri diadu, dimakan lagi, dan dijalanin pion F3. Oke. Lalu gue jalanin kuda ya. Kuda ke C6 ya, mengancam kuda, ternyata dimakan, gue makan lagi. Lalu dia menjalankan gajah C4. Lalu gue jalanin pion F5. Dan di sini gue menang guys. Kenapa? Karena ternyata lawan ini kehabisan waktu. Nah, jadi kadang-kadang guys, kita menang bukan karena kita lebih jago ya, kadang karena manajemen waktunya lebih baik gitu. Dan memang terbukti nih ya guys, ini dilihat di akurasi. Akurasi gue 70 ya, sedangkan akurasi lawan 72. Jadi sebenarnya ya gue apa ya, pada case ini sebenarnya ya masih imbang sih ya, cuma secara akurasi ternyata dia lebih unggul, tapi gue menang karena gue manajemen waktu lebih baik. Oke, jadi kali ini pelajarannya adalah selain kita memahami prinsip-prinsip catur ya, kita juga harus punya manajemen waktu yang baik supaya kita bisa menang guys. Oke, gitu penjelasan game gue kali ini. Gimana? Apa bisa dipahami ya? Kenapa gue menggerakkan ini dan itu ya? Itu semua ada alasannya ya. Jadi tidak by feeling ya. Ya untuk kalau udah sering banget sih udah pakai feeling ya. Cuma sebenarnya ada alasannya ya. Kenapa perwira atau buah tertentu itu dijalankan. Oke, gitu guys. Semoga ada manfaatnya. Semoga permainan catur kalian makin meningkat dan ya kalau sering menang kan ada kenikmatan tersendiri ya. Oke, thank you. Salam.